Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita memulai perkuliahan pada hari ini, marilah berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Alhamdulillah Bu. baik, Bu. Gimana UTS-nya? Mudah kan? Mudah apa susah tuh? Sedang, Bu. Susah-susah Sedang, gampang, Bu. susah-susah gampang ya. Iya, Bu, Menarik. sedang karetnya 2. Kenapa? Kenapa tadi? Itu nilainya udah bisa dilihat ya di LMS. Nah, kan itu TS-nya close book. Jadi makanya di sini kelihatan nih yang eh, buka page lain. Nah, ini yang ketahuan curang ini nanti mohon maaf nilainya ada yang dikurangin. Jadi ya bisa jadi nanti ikut UTS. Jadi meskipun di sini nilainya misalnya 90-an gitu ya, atau 80 berapa gitu, tapi nanti ada pengurangan dari eh, kecurangan yang dilakukan. Tuh. Ini saya lihat ada yang sampai seratusan lebih buka halaman ini, buka page lain. Siapa, Bu? Siapa, Bu? Ntar ada nggak ya orangnya di sini? Ada. Takut. Nih ada yang 100, ada yang 142, ada yang 21, ada yang 44. Nantinya bakalan ada UTS susulan nggak, Bu? Kalau UTS susulan itu biasanya nanti eh, tergantung ya alasannya apa. Kalau misalnya emang alasannya karena kesehatan gitu kan, kayak misal habis opnam di rumah sakit ya bisa langsung UTS susulan. Tapi kalau misalnya alasannya ya karena kelalaian sendiri, misalnya telat bayaran atau telat ngerjain soal gitu, itu nanti masuknya ke remed di akhir nanti. Kayak yang eh, semester kemarin kan ada pengajuan remedial gitu, peninjauan nilai. Nah, itu bisa ngajuin di situ. Tuh. Nah, ini Spill, Bu, spill, Bu. Patsi. ini saya spill ininya aja ya, totalan kecurangannya ya. Nih, udah kelihatan belum? Iya, Bu, sudah, Bu. Nah, Terus 142, siapa tuh? ini ya meskipun nilainya bagus ya 82, tapi nanti di sini gede sih pengurangannya. Ini apa? Komponen nilainya emang belum saya atur, cuman ya kan kalau close book dan ada kecurangan ya harus ada sanksi. Nanti pengurangan nilai. Ini ada yang 21, 44, 17, 5, terus 8, 31, 49. Itu sih. Nggak ketahuan, Bu, siapa orangnya itu, Bu. Ketahuan dong. Ketahuan ya, Bu. Kalau digeser Itu Alhamdulillah. kayaknya ke geser sini, ke... Nah, iya. Itu ada nah sesuatu deh, Bu, bisa itu kayaknya, sebenarnya. Bu.
Bisa digeser Alhamdulillah. kalendernya. Ya, itu aja Kenapa lihat jam alhamdulillah? terakhir tuh. Ya saya tahu Kenapa pada punya saya alhamdulillah? ini mah. Ya, ya kalian hafalah nilai kalian berapa di sini. Lihat jam terakhir selesai ngerjain aja itu. Tuh. Ini dah sampai sini dah. Nih silakan kalau mau dilihat. Share lagi bu, dikit. Nggak bisa ya? Oh, tidak bisa. Kasihan orangnya kalau ketahuan. Iya. Ya, tapi kalau orangnya yang merasa mengizinkan ya, yang merasa melakukan kecurangannya yang gede itu mengizinkan, ya saya emang nggak apa-apa. Kan bukan dikasih tahu sekampus. Bu itu yang 5 kayak saya bu. Itu gede nggak bu nilainya bu? Kurangannya bu. Oh iya, Saya buka Spotify doang bu. eh emang iya. Iya ganti lagu doang Kan saya bu. Oh, kenapa nggak dari HP? Kan saya pakai PC Ini bu. jujur ini yang 44 siapa nih? Ini buka ChatGPT apa buka WA? Bu itu 142 3 kali soal ya Bu ya. 3 kali ngerjain UTS itu. Emang iya. Referensinya banyak Itu ya. kan iya dia Bu, referensinya kan, banyak Bu, boy. soalnya kan 50 doang Bu. Hah? Soalnya 50 doang. Itu 142. 3 kali ngerjain UTS itu. Berasa. Tuh, nih. Ada keterangannya loh. Di bank soal itu saya masukin 100 soal. Cuman yang ditampilin kan 50 kan. Tapi random. Iya. Iya Bu. Tuh. Dia tuh buka 142. Berasa ngerjain UTS berkali-kali itu. Oh iya. Ya, 50 soal jadi 142 kan 50, 50, 100. Bagusnya dia ngerjain soal itu belajar lagi mas. Atau enggak satu soal Ya nama orangnya berapa kali Itu ada bisa gitu. namanya Bu. Emang iya? Kesepil namanya, kesepil 60 namanya. juta. Waduh. Oh iya ada ya. Aduh. Nggak apa-apa ya. Orangnya di sini. Sepil tidak. Ya udah kita buka. Kalau gitu biar adil kita buka satu-satu yang melakukan kecurangan ya. Oke, udah bu, Biar bukain adil. aja bu, biar adil bu, nggak udah. Udah tahu kan yang tadi. Nah ini yang 21. Oh iya ini ya. Boleh Bu. Aduh, Basit. Boleh. Aduh, kacau. Nih 44 siapa nih? Fajar. Aduh. Biar adil. Jadi kita buka semuanya. Mohon maaf Bu, sinyalnya kayaknya patah-patah Bu. Oh iya. Nah ini Fauzan. Terus ini 5 nih. Tuh, bu, saya Spotify tuh bu. Bohong, bohong, bohong. Oh iya. Percaya Berapa kok. kali nih? 1, 2, 3. Keluar dari full screen nih maksudnya gimana ya? Itu kan auto full screen jadi kayak dikeluarin jadi full screen. Oh, Iya. gitu. Nah, oke, ini yang 49. Itu saya skip iklan YouTube sih Bu sebenarnya. Memang iya. 49 kali. Ada alasannya. Cek doang Ya. Mas ya. Selamat selamat menerima konsekuensi ya di akhir nanti. Kita harus fair.
Nah, oke. Kemarin kan ada tugas kelompok. Terus kemarin kan udah sekalian diminta untuk bikin PPT-nya. Nah, sekarang kelompok mana yang sudah siap maju presentasi? Belum ada? Belum ada yang siap? Udah siap sih, Bu. Kelompok 1, Bu. Kelompok 1. Ini kelompok 1 siapa nih? Ya. Lupa. Ada Atta, Daifatin, Dimas Iya. Ismawan, sama Zikri Firmansyah. Zikri. Itu satu lagi Oke, silakan. itu kan kayaknya ibu tambahin ya. Cuma orangnya kayaknya Itu kan iya, saya juga baru nyadar sih itu yang apa mahasiswa angkatan pertama. Dia kayaknya ngulang, cuman saya nggak tahu itu eh, ikut kelas ke yang reguler. Maksudnya ikut kelas yang kayak biasa atau nanti ada semester pendek di akhir. Jadi itu belum saya tanyain juga sih ke akademik. Tuh. Jadi Oke, kami kelompok kelompok 3, 1 Bu. silakan. Oke, Bu, izin saya Silakan Bu, kelompok Bu 1. saya Siap. juga izin, Bu. Jadi ini saya Kenapa? masih presentasi bagian saya ini cuma pembukaannya sama baca di slide selanjutnya. Sisanya sih ini ya Bu ya, Dimas sama Atta. Soalnya saya disuruh jemput kakak saya. Apa? Jadi kalau ada sesi Oh iya, boleh. jadi kalau ada sesi tanya jawab saya belum bisa tanggapi. Oke, siap. Yang penting pas ngerjain ikut ngerjain ya. Ngerjain semua, Bu. 33%, Bu. Oke, Semua dibagi rata. siap. Oke, silakan dimulai. Halo, Mas Dimas. Mau aku atau Mas Dimas yang share Mas? Aku aja kali ya. Share screen ya. tadi saya permissionnya baru di ini ya. Kamera saya nyala. Nggak apa-apa. Ya, seharusnya emang pas presentasi itu dihidupin kameranya. Oh, baik, Bu. Oke, good. Nice. Ke WA tuh ya. Mas, WA-nya nggak mau ditutup dulu gitu. Nggak masalah, Mas. Oh, nggak masalah ya. Ah, Kenapa Mas Dimas resign? tidak masalah, Bu. Kayak oversharing banget ya ini. Jadi kelas tahu. Aduh, Ya, maaf ya, Bu. silakan. Bagi saya kurang sopan nih pakai kaos doang. Ya udah, Ya. boleh dimulai, Mas Jikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 3 orang, yaitu Mas Atta Daifatin, lalu Dimas Ismawan, dan saya sendiri, Zikri Firmansyah. Hari ini akan mempresentasikan materi mengenai salah satu instrumen dalam produksi media modern, yaitu Adobe Premiere Pro. Kami berharap presentasi ini dapat memberikan pemahaman yang cukup mengenai bagaimana editor video digital bekerja dan peran dalam dunia produksi media. Slide selanjutnya, Mas. Oke, Mas. Belum terganti ya. Nah, Oke. udah. Don. Udah. Pada era digital seperti ini, sekarang Sorry. software editor video udah. Don. Pada era digital seperti sekarang ini,
Software editor video menjadi alat yang sering digunakan baik kalangan artis, content creator, hingga masyarakat biasa. Software-software yang sering digunakan dalam editing video seperti CapCut, Adobe Premiere, dan lain-lain. Software-software ini menyediakan berbagai fitur dalam mengelola video. Pada presentasi kali ini, kita akan mengulas Adobe Premiere Pro sebagai contoh dari sistem interaktif yang kompleks. Mulai dari bagian pengguna memberikan input, bagaimana sistem memproses, hingga hasil video yang telah diedit. Secara umum, penggunaan Adobe Premiere Pro terbagi ke dalam beberapa tahapan, utama yang sering digunakan dalam proses pengeditan video. Tahap pertama adalah import media, di mana pengguna membawa masuk file video, audio, ataupun gambar ke dalam proyek. Setelah itu, pengguna biasanya akan mengatur dan meninjau bagian-bagian yang relevan untuk menentukan klip mana yang akan digunakan. Lalu pada tahap kedua, pengguna mulai menyusun klip-klip terpilih ke dalam sebuah raw cut atau susunan dasar cerita. Setelah itu, dilanjutkan dengan refine and edit, yaitu proses pemotongan, penyesuaian durasi, dan transisi antar klip. Selanjutnya, pengguna memasuki tahap kreatif, yakni menambahkan efek visual dan elemen grafis seperti teks atau judul. Terus selanjutnya tahap berikutnya itu adalah audio mixing, di mana pengguna mengatur suara, musik latar, dan efek suara agar terdengar seimbang dan profesional. Dan terakhir, pengguna akan mengekspor hasil editing ke dalam format video akhir sesuai kebutuhan seperti MP4, MOV, atau format lainnya untuk didistribusi. Untuk selanjutnya, silakan Mas Dimas atau Mas Tata dilanjut. Baik, terima kasih Mas Zikri. Oke, selanjutnya saya lanjutkan. Eh, pada presentasi ini kita akan perangkat interaktif input hardware itu ada mouse, keyboard, dan input tambahan seperti mikrofon. Nah, pengguna berinteraksi dengan Adobe Premiere Pro melalui berbagai perangkat alat input yang tadi saya sebutkan. Yang utama yang paling sering digunakan itu mouse, biasanya untuk memilih klip atau menyeret timeline dan lain-lain. Selain itu, mouse juga digunakan untuk mengakses menu fitur dan lainnya agar proses lebih cepat. Dan selanjutnya itu ada keyboard yang biasanya alat yang sangat penting karena dia itu ada banyak sekali shortcutnya. Selain itu juga ada microphone untuk apa sih dia record suara dia masukin ke proyeknya dia dan banyak lainnya. Eh, Selanjutnya mau saya apa mau Mas Ata ya? Boleh Mas kalau saya. Ya udah Mas Ata aja biar kebagian ya Mas ya. Iya, iya, Mas. Slide-nya dikit ya. Iya. Ya, baik. Selanjutnya itu ada tahap proses. Setelah menerima input dari pengguna, sistem di dalam Adobe Premiere Pro akan memprosesnya melalui dua komponen, yaitu CPU dan GPU. Itu di CPU itu bisa akan dilakukan processing untuk menangani antarmuka pengguna, lalu melakukan decoding video dan audio, lalu mengelola file, proyek, dan memori. Sementara itu GPU lebih difokuskan untuk tugas-tugas visual yang lebih berat ya, seperti merender efek visual secara real time, lalu ada melakukan koreksi warna dan transisi, lalu ada mengatur warna ya, contohnya menggunakan Lumetri color kalau misalkan koreksi warna tadi. Lalu ada juga processing untuk memutar video dengan lancar melalui akselerasi perangkat keras. Kombinasi antara CPU dan GPU inilah yang memungkinkan Adobe Premiere Pro bekerja secara responsif dan efisien. Selanjutnya, Mas. Oke, selanjutnya ini kita akan menampilkan proses pengeditan video dan hasil dari editing videonya.
Bu, maaf, ini kita mau nonton sampai habis atau bagaimana? 5 menit doang sih. Di skip aja. Ya, ini udah time lapse. Jadi kelas kan. Aduh, sorry. Ya, formatnya keganti. Yang kita perhatikan itu ada dia mengambil 3 mentah untuk konten abangan berbagai macam menyesuaikan komponennya itu efek dari light. Tadi ada yang chat, aduh ini saya mohon maaf ya, saya baru pertama kali pakai OS ini. Oh, Ya, ada yang nggak apa-apa. ngechat. Ya udah, Oke, oke sekian kayak gini aja. Jadi mohon maaf ya Bu kalau ada kurang bagus saya nampilin presentasinya ini. baik. Terima kasih kelompok 1 udah bagus. Dari teman-teman ada yang mau ditanyakan ke kelompok 1? Nanya aja nggak apa-apa. Ada. Kalau mau nanya gitu nanti dapat nggak aku gigit kok. Komentar aja Mas, bagus presentasinya. Mantap. Oke, terima kasih kelompok 1. Kita beri tepuk tangan. Bre. Are, Untuk selanjutnya, kelompok mana lagi nih yang udah siap? Kelompok berapa yang sudah siap? Coba dari kelompok 3 Bu. Oke, silakan kelompok 3. Oke. Dari Mas Jeki yang mau share screen. Boleh Bang, sebentar ya. Oke. Ini Mas Zikri kalau mau dimatiin kameranya nggak apa-apa loh. Hmm, takut ribet lagi di jalan. Oke, sudah Bang. Masuk. Udah kelihatan belum? Sudah. Masuk. Oke. Mungkin boleh pembukaan dulu dari Bang Amin atau Bang Reza. Oke, boleh deh dari aku ya. Ya, Oke. Harus on cam ya, Bu? Iya dong, yang presentasi on cam. Oke. Baik. Saya mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu Lutfia dan teman-teman. Kami dari Waalaikumsalam kelompok warahmatullahi 3 wabarakatuh. yang beranggotakan Rifki, Zaki, Aditya. Untuk Aditya masih dalam kesibukannya, masih kerja katanya. Kemudian saya Amin akan mempresentasikan terkait analisis alur kerja grafika komputer interaktif. Kami mengambil tema game dengan subjek analisis yaitu game Valorant. Oke, mungkin sedikit reminder, presentasi kami jauh dari kata sempurna, jadi kalau ada kekurangan mohon dimaklumi ya. Lanjut Mas Zaki. tentang analisis kerja piranti interaktif pada game, itu kita alur kerja sebuah game interaktif itu sebuah siklus berkelanjutan yang terdiri dari 3 tahap utama, yaitu input, proses, dan output. Setiap tahap ini melibatkan kolaborasi antara komponen perangkat keras dan perangkat lunak yang kompleks, di mana semuanya bekerja dalam hitungan milidetik
untuk menciptakan pengalaman yang lancar dan responsif bagi pemain atau player. Untuk input, input itu adalah sebuah tindakan pemain yang ditangkap oleh perangkat input seperti mouse dan keyboard yang umum digunakan dalam game FPS seperti Valorant untuk navigasi dan bidikan presisi. Eh, dan ada touchscreen untuk game yang berpotensi untuk dapat menggantikan konsol seperti contoh gamenya adalah Mobile Legends, PUBG Mobile, dan lain-lain. Dan perangkat seperti mikrofon yang memudahkan pemain dalam berkomunikasi melalui voice chat, sensor gerakan, memungkinkan VR untuk melacak pergerakan kepala dan tubuh pengguna. Eh, Alur inputnya, pemain memberikan perintah fisik, perangkat input mengubahnya menjadi sinyal listrik, sinyal diproses oleh driver dan OS, dan akhirnya diteruskan ke game engine untuk diproses lebih lanjut. Berikutnya adalah proses, mau dilanjutkan oleh Mas Reza atau Mas Amir? Boleh dari aku, Mas. Oke. Oke, lanjut ke bagian proses. Jadi game Valorant ini tuh berjalan melalui proses utama bernama game loop yang terbagi beberapa tahapan. Yang awalnya itu mendapat inputan dari user yang berupa tadi bisa mouse, keyboard, kalau di mobile itu ada touchscreen, kemudian bisa mikrofon, dan VR. Nah, dari situ diproseslah logika dan diubah bagian pada game Valorant, lalu dilakukan rendering, yang mana masing-masing itu bertugas, pertama CPU itu bertugas memproses logika pada sebuah game Valorant dan menangani input dari user. Kemudian yang kedua itu untuk game Valorant ini input pemain dikirimkan ke server, nantinya disinkronkan dengan pemain lain jika mereka bermain bersama menggunakan state synchronization teknik. Dan yang terakhir, rendering itu nanti dilakukan oleh GPU yang menerima draw calls dari CPU melalui graphic API seperti DirectX, OpenGL, atau Vulkan. Yang mana kemudian GPU ini memproses vertex dan fragmen untuk membentuk visual akhir dalam game. Oke, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mas Rifki. Ya, oke. Selanjutnya di sini ada output ya, atau keluaran dari atau hasil dari ya permainannya. Ada 3 jenis output yang biasa kita temukan pada game. Pertama ya visual output, itu ya seperti gambar yang muncul dari monitor atau efek-efek lah yang muncul dari monitor, itu disebut visual output. Itu dari diproses oleh GPU atau Graphical Processing Unit, yang dimana akan dikirim ke frame buffer yang selanjutnya akan ditampilkan ke monitor. Terus ada audio. Audio ini suara ya, suara yang dihasilkan dari sound engine, itu biasa ada Dolby Atmos. Di mana ini dia dari ini ya, dari game engine, hasil dari aset-aset dari game engine yang akan dihasilkan ketika kita bermain game ya. Terus ada haptic feedback, itu dia kayak getaran atau misalnya ya getaran sih yang dihasilkan kalau misalnya kita menembak, itu kan kadang ada gerakan gerakan tambahan dari controller atau controller itu hasil dari haptic feedback. Itu dia dari suara yang diubah jadi vibration. Jadi ada 3 jenis output di sini, ada visual, audio, sama haptic. Terus lanjut. Di sini ada contoh alur singkat tentang Valorant ya. Ya, ini cuman alur ketika menembak aja, bukan semuanya. Jadi pertama ketika
kita klik mouse. Ini kalau nggak salah dia klik kanan ya, kalau itu di Valorant. Terus dia kan menampilkan efek tembakan. Ini efek tembakannya masih dari yang klik mouse itu ya, masih dari klien yang ngeklik mouse. Terus hasil dari klik tadi itu dia kirim ke server untuk dia melakukan simulasi tembakan dan menghitung jumlah damage atau misalnya kerusakan pada lawan kena atau enggak. Kalau misalnya udah, terus dia balikin ke klien yang melakukan tembakan, itu akan dapat visualisasi bahwa musuhnya terkena tembakan, dan yang terkena tembakan itu mungkin akan mengalami pengurangan darah atau mendapat efek visual tertembak ya, menerima hasil tembakan terus ya, dan menampilkan hasil tembakan. Dan ini semuanya terjadi dalam siklusnya cuma 80 milisecond, cukup singkat, supaya tetap menjaga 60 fps-nya. Oke. Udah, lanjut. Terakhir. Next, boleh. Jadi kesimpulannya sih alur kerja game ini dia merupakan rangkaian proses berkelanjutan yang terdiri dari 3 tahap utama ya. Ada input, terus diproses, selanjutnya ditampilkan outputnya. Nah, tahap input menangkap aksi pemain melalui perangkat seperti mouse, keyboard, atau touchscreen, atau tadi ada yang itu ya, VR, headset VR bisa, atau dari mikrofon juga. Terus selanjutnya di dalam tahap proses ini akan diproses oleh CPU, GPU, dan mungkin server ya. Kalau misalnya game online tuh butuh server untuk menyambungkan antar pemain. Terus terakhir tahap output, dia akan menampilkan hasil ya, berupa visual, audio, atau mungkin haptic feedback tadi kepada pemain. Nah, seluruh tahapan ini melibatkan koordinasi antar perangkat keras dan perangkat lunak secara kompleks yang berlangsung dalam hitungan milidetik, cukup singkat, karena untuk memastikan pengalaman bermain yang responsif dan imersif. Oke, terakhir. Next. Iya. Nah, oke. Mungkin sekian aja dari kelompok kami membahas tentang analisis alur kerja grafika komputer pada interaktif game. Oke. Coba tanya temennya, ada yang mau nanya nggak? Boleh izin bertanya, Bu? Suaranya pelan, Iya, boleh silakan. dikencengin lagi. Sebentar. Kalau seperti ini gimana? Aman. Aman. Izin bertanya, Mas Amin, Mas Reza, sama siapa nih Mas siapa tadi? Zaki. Mas Zaki ya, satu lagi ya. Izin bertanya, tadi ini kan studi kasusnya ke Valorant ya. Tadi nggak salah dengar atau nggak salah baca itu ada yang namanya VR ya tadi ya, pada saat proses ya, untuk mainkan gamenya, benar nggak? Menggunakan VR. Nah, pengen tahu itu VR tuh kan pakai alat kayak khusus ya, kayak kacamata gitu. Saya lupa namanya itu. Terus ada perbedaan nggak sih untuk main input yang pakai keyboard dan mouse sama dengan VR? Ada kelebihan atau kekurangannya nggak? Kira-kira. Itu aja. Terima kasih. Oke. Kelompok 3 boleh ditampung dulu pertanyaannya sambil ya diskusi di WA atau cari-cari jawaban. Baik, Bu. Berarti langsung ditampung semua pertanyaannya dulu, Bu. Kalau mau langsung dijawab juga boleh. Oke, mungkin aku jawab ya, Bu. Sependek pengetahuanku sih berbeda sih antara input dari mouse dan keyboard sama input dari VR. Perbedaannya sih di behavior user yang main sih. Kalau
dari user yang menggunakan mouse dan keyboard itu kan ya behaviornya dia menggunakan klik, event on klik, dan input dari keyboardnya ya. Kalau dari VR itu behaviornya seakan-akan user itu berperilaku seperti orang yang main tembak-tembakan sih, dan perbedaannya itu ada di sensor. Kalau mungkin di mouse itu menggunakan sensor mouse aja, kalau di VR itu menggunakan sensor gerakan tubuh, terus gerakan kepala gitu, dan tangan dari user pengguna. Mungkin kalau ada yang mau ditambahkan dari Zaki sama Reza bisa sih. Oke, sudah cukup. Katanya cukup, Bu. Untuk Mas Asep Iya, sudah cukup. cukup. Ya, Terima baik. kasih. Sama-sama, Mas. Sama-sama. Yang lain ada yang mau bertanya, silakan. Oke, jika tidak ada lagi, boleh ditutup kelompok 3. Presentasinya ditutup. Tadi Oh, belum kan? oke, Bu. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih kelompok 3. Oke, kita lanjutkan. Kelompok 2 atau kelompok 4 yang mau presentasi selanjutnya. Kelompok 2 gimana? Mas Asep, Mas Nur Rahim, Mas Muhammad Khairi. Boleh, Mas. Ya udah Bu, kelompok Ayo, 2 aja Bu. silakan. Yang mau share screen, siapa ya? Saya aja apa gimana? Mas Nopri aja. Oh, saya aja ya. Sebentar. Udah kelihatan belum ya? Udah ya. Ya, sudah kelihatan. Ini langsung dibuka semua. Mas Nur Rahim, apa ada yang mau buka? Mas Asep, Buka aja, Mas. oh ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu dosen, teman-teman semua. Kami dari kelompok 2, ada saya Nofri Reza, terus ada Mas Nur Rahim, Mas Asep Kurniawan, satu lagi Mas Muhammad Khairia kalau nggak salah. Presentasi kami temanya yaitu sistem navigasi mobil pada peta. Di sini kami ambil Google Maps atau sama Waze. Sebenarnya untuk sistem navigasi ini semuanya cara kerjanya hampir sama. Di pilihan kan ada satu lagi ada 3, Here We Go, cuman kami ambil 2 ini karena ini yang umum dipakai. Pak, kita lanjut. Itu apa itu sistem navigasi? Sistem navigasi itu adalah sistem atau perangkat yang dirancang untuk membantu seorang untuk bergerak menentukan posisi untuk mencapai tujuan kemana dia ingin pergi. Singkatnya, ini itu alat bantu untuk memastikan agar kita tidak tersesat. Terus, apa itu Google Maps? Waze sama Here We Go itu toolsnya, kayak aplikasi. Jadi, udah dibantu sama citra satelit, panorama jalan, sehingga kita mengetahui kondisi lalu lintas atau perencanaan rute. Selanjutnya ini mau dilanjut sama siapa? Saya nggak apa-apa, Mas. Ya udah, selanjutnya sama Mas Nur Rahim ya.
Oke, teman-teman melanjutkan dari Mas Nopri, kita lanjut ke bagian komponen utama dari sistem navigasi. Oke, yang pertama adalah penentuan posisi. Jadi kalau pertama kita pakai Maps, nah penentuan posisi ini biasanya kita dapat dari GPS. Nah, teknologi paling umum untuk ini adalah GPS yang menerima sinyal dari satelit untuk menghitung koordinat lokasi. Selain GPS, sensor internal perangkat seperti accelerometer, giroskop juga dapat digunakan untuk meningkatkan akurasi posisi. Oke. Nah, kemudian peta atau database dari rute. Nah, nanti sistem navigasi memerlukan representasi digital dari lingkungan di sekitar, biasanya dalam bentuk peta digital. Peta ini berisi informasi tentang jalan, jalur, bangunan, titik, atau fitur geografis lainnya. Kemudian database menyimpan informasi tentang batasan kecepatan, arah, dan data relevan lainnya yang diperlukan untuk menghitung rute. Oke, algoritma penentuan rute. Setelah posisi saat ini diketahui, yang mana tadi udah dapat dari GPS, kemudian kita menentukan biasanya tujuan di Maps. Kemudian sistem menggunakan algoritma yang kompleks untuk menghitung rute terbaik dan terdekat biasanya. Algoritma ini terus-menerus memperbarui jika terjadi perubahan kondisi, misalnya macet, atau jika pengguna menyimpang dari rute yang disarankan. Oke, next. Kemudian antara muka atau interface pengguna. Nah, ini bagian yang sistem berintegrasi langsung dengan pengguna atau UI. Nah, UI ini berupa tampilan visual yang ada pada layar berupa peta interaktif, panah arah, atau panduan suara yang memberikan instruksi verbal. Tujuannya adalah menyajikan informasi navigasi secara jelas dan mudah dipahami. Oke, next. Nah, kemudian untuk flow dan proses, mungkin ada yang ingin menjelaskan dari Boleh Mas saya Asep atau lanjutkan? Mas Ya, Ferry? Mas. Ya, Untuk selanjutnya di bagian flow proses, untuk nextnya, nah di sini terdapat input. Biasanya input kan untuk layar sentuh itu seperti HP, smartphone, atau komputer. Komputer dari inputnya kemungkinan bisa dari apa namanya keyboard atau mouse yang diinput, terus masukkan tujuan atau gimana. Nah, terus yang kedua tuh ada sensor GPS, dia ngambil geolokasi dari perangkat kita. Nah, untuk mikrofon biasanya seperti kayak input suara, kita mau kemana, nanti diinput ke Maps atau ke Waze aplikasinya. Nah, lanjutannya ke processing unitnya, di situ ada dia bisa nginput pengguna untuk navigasi yang seperti tadi dari layar sentuh atau inputan keyboard dan lainnya. Nah, untuk sensor GPS dia melacak posisi kendaraan kayak tadi yang untuk apa namanya melacak geolokasi dari perangkat yang kita gunakan. Nah, lalu giroskop menyesuaikan orientasi petanya, dan kamera tuh dia bisa live view seperti kayak Google Street View gitu. Nah, selanjutnya untuk outputnya dia bisa menampilkan alur peta, tampilan peta untuk rutenya, untuk belokannya, untuk posisi kita secara real time. Nah, untuk speaker biasanya ada panduan dari kayak misalnya pemandu dari Google untuk kita belok kanan atau belok kiri atau masih lanjut lurus. Nah, selanjutnya haptic biasanya terjadi kalau misalnya ada peristiwa penting kayak misalnya melewati arus lalu lintas yang macet atau ada laporan dari user pengguna lain, kayak misalnya ada kecelakaan dan lainnya. Selanjutnya untuk studi kasusnya, kita untuk yang estimasi waktu tiba. Selanjutnya, nah ini proses inputnya sama kayak lokasi awal, dia mendetek perangkat kita dari sensor GPS. Nah, untuk lokasi tujuannya kita input seperti kayak tadi dari layar smartphone kita, di-input kita mau tujuannya kemana. Nah, data peta ini dia mengumpulkan informasi
informasi mengenai jalan, batas wilayah atau titik lokasi yang kita berada. Nah, Street View Cars, untuk Street View Cars dia bisa memotret jalanan kayak misalnya sama kayak Google Street View gitu, 360 derajat bisa kita lihat. Untuk selanjutnya yang sensor lalu lintas, dia bisa pada saat kita menggunakan Maps, di situ kan biasanya ada data kecepatan berapa kilometer per jam kita berjalan. Nah, itu termasuk sensor lalu lintas juga. Untuk data lalu lintas yang keempat, data lalu lintas real time itu seperti tadi yang dijelaskan, kayak misalnya ada pengguna lain melaporkan ada kecelakaan atau ada polisi di jalur yang kita lalui. Nah, untuk pengguna Waze dia samanya ada fakta sedikit, Maps itu Google Maps dulunya tidak ada fitur seperti kayak misalnya ada lalu lintas macet atau ada polisi razia atau gimana. Nah, ini Google Maps mengambil fitur karena dia mengakuisisi Waze pada tahun berapa ya? 2013-an kalau nggak salah. Nah, itu dia mengakuisisi dan mengambil fitur Waze ke dalamnya. Lanjut. Nah, untuk proses dia kalau misalnya kita berjalan, kita dicarikan rute terbaik untuk sampai ke tujuan. Nah, yang kedua untuk data kecepatan rata-rata bisa kayak misalnya kita habis berangkat ke suatu tempat, itu ada historinya. Nah, yang kedua, sensor kendaraan lain kayak misalnya rame, macet, itu kedetek. Misalnya kalau di Maps itu ada lalu lintasnya merah di jalannya. Nah, untuk CCTV atau sensor jalan biasanya ada di kota-kota besar kayak misalnya aduh aku kurang paham nih untuk ini. Nah, untuk selanjutnya kemudian waktu tempuh tuh biasanya ada estimasi yang dikasih tahu dari Google Maps, misalnya kita berangkat ke suatu tempat, nah ini rumusnya. Misalnya dari Jakarta Barat ke Tangerang itu misalnya ada 30 menit, 40 menit. Nah, untuk outputnya, nah seperti ini, kayak misalnya kita jalan di jam berapa, itu ada estimasi waktu tibanya. Nah, untuk durasinya berapa lama, dan kita akan dipilih, misalnya diberi opsi untuk pilih jalur cepat atau jalur pendek, atau mungkin jalur yang memutar. Selanjutnya, boleh dilanjutkan dengan teman yang lain. Mas Khairi mana ya? Muhammad Khairi. Ada Mas? Mau lanjutin apa gimana Mas? Lanjutin aja ya. Boleh Mas. Ini. Sorry. Contoh ini yang ini Mas. Contoh studi kasus visualisasi lalu lintas di Google Maps. Input sumber data GPS lokasi dari jutaan smartphone pengguna Google Maps yang sedang aktif. Kedua, kecepatan gerak dari tiap perangkat diukur dari perubahan lokasi per waktu. 3, laporan manual pengguna, misalnya device macet, kecelakaan, jalan ditutup. 4, sensor lalu lintas resmi. Opsional jika terintegrasi dengan pemerintah atau pengelola kota. 5, waktu dan hari. Data historis dipakai untuk prediksi pola macet mingguan. Proses 1. Sistem melakukan kalkulasi kecepatan rata-rata kendaraan di tiap ruas jalan menggunakan kecepatan rata-rata jarak tempuh atau waktu tempuh. 2. Bandingkan kecepatan real time dengan kecepatan normal atau historis. 3. Detektif anomali jika banyak perangkat berada di lokasi yang sama dalam waktu lama, indikasi kecepatan. 4. Penentuan warna jalur berdasarkan hasil analisis kecepatan versus normal, sama atau cepat. Warna di peta hijau, lebih lambat, kuning, sangat lambat atau tidak bergerak, merah atau merah tua. 5.
Pembaruan peta dikirim ke semua pengguna melalui server Google secara real time dalam hitungan detik atau menit. Output 1 layar. 1 jalur ditampilkan berwarna hijau, kuning, atau merah. 2 notifikasi peringatan, misal kecepatan 6 menit di depan. 3 sistem dinawarkan rute alternatif lebih cepat. 2 speaker. Kecepatan di depan mencari route alternatif. 3 AR mode pada perangkat tertentu. Tanda visual di dunia nyata melalui kamera HP. Nutup. Kesimpulan, sistem navigasi menggabungkan banyak input dan sensor, 2 proses kompleks di CPU, GPU, dan cloud. 3 output multimodal, layar, suara, dan getaran. 4 membantu meningkatkan keselamatan dan efisiensi berkendara. Oke, sudah selesai, Bu. Ya, silakan ditanya temannya. Ada yang mau bertanya enggak? Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Oke. Tidak ada, berarti silakan ditutup presentasinya. Kelompok berapa ini? 2, Bu. Ya, silakan Ya, ditutup dulu. terima kasih kesempatannya teman-teman, Bu dosen. Terlebih terkurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kelompok 2 atas presentasinya. Kita lanjut ke kelompok 4 yang Oke, Bu. terakhir. Oke, Bu, siap. Halo, kelompok 4, ada nggak nih orang-orangnya? Ada suaranya nggak? Ada. Share screen, siapa share screen? Lu aja. Lo ajar. Nggak pakai laptop soalnya. Oh iya, oke. Mana tadi ya? This one. Udah kelihatan belum? Udah. Udah, Mas. Oke, siap. Oke, perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan tentang alur kerja aplikasi video conference. Oke, pertama video conference secara garis besar. Alur kerja video conference melibatkan 3 tahapan, yaitu adalah input, proses, dan output. Input. Kabar ini ngalingin gimana sih cara ini? Nah, tahap input adalah di mana aplikasi menerima data dari berbagai perangkat keras pengguna. Mikrofon. Peran mikrofon mengambil gelombang suara dari ucapan pengguna dan mengubahnya menjadi sinyal listrik analog. Proses input sinyal analog ini kemudian diubah menjadi data digital oleh analog to digital converter yang ada di dalam kartu suara atau sound card perangkat pengguna. Data audio digital ini umum berbentuk raw audio data, misalnya VCM, pulse code modulation, kamera atau webcam. Peran menangkap gambar visual atau video dari lingkungan pengguna. Proses input sensor kamera, misalnya CCD atau CMOS, mengubah cahaya yang ditangkap menjadi sinyal listrik. Sinyal ini kemudian diubah menjadi data pixel digital. Data video mentah ini seringkali berukuran sangat besar. Keyboard, mouse, dan touchpad. Peran memberikan perintah interaktif dan input teks. Proses input setiap tindakan seperti menekan tombol, mengklik mouse, atau menggeser
Jaring touchpad menghasilkan sinyal listrik yang diterjemahkan menjadi event atau perintah digital. Misalnya kita klik ketik huruf A. Proses. Setelah data input dikumpulkan, data tersebut akan diproses oleh CPU dan GPU perangkat pengguna, serta berinteraksi dengan graphics API. Praprocessing data CPU, audio. Pembatalan gema, algoritma akan mendeteksi dan menghilangkan suara output dari speaker yang kembali masuk melalui mikrofon. Pengurangan kebisingan, noise reduction, mengidentifikasi dan mengurangi suara latar belakang yang tidak diinginkan. Kontrol pengguna otomatis menyesuaikan volume audio secara otomatis agar suara pengguna tetap stabil meskipun ada perubahan jarak dari mikrofon. Mixing, jika ada beberapa sumber audio, misalnya musik, latar, atau audio dari aplikasi lain. CPU mungkin mencampurnya. Video, penskalaan atau scaling, mengubah ukuran resolusi video agar sesuai dengan bandwidth yang tersedia atau pengaturan pengguna. Warna dan kecerahan, color and brightness adjustment, mengoptimalkan kualitas video, kualitas visual, pengenalan wajah atau latar belakang, virtual. Beberapa aplikasi menggunakan algoritma AI yang dieksekusi di CPU atau GPU untuk mendeteksi wajah atau menerapkan latar belakang virtual. Selanjutnya dibaca oleh Mas Basit. Dan selanjutnya proses setelah data input dikumpulkan. Data tersebut akan diproses oleh CPU dan GPU perangkat pengguna, serta berinteraksi dengan grafik API. Kompresi GPU atau CPU. Data audio dan video mentah sangat besar dan tidak efisien untuk transmisikan melalui internet. Oleh karena itu, data ini perlu dikompresi. Kodek kompresor atau dekompresor menggunakan algoritma seperti H.264 atau VP8 atau VP9 untuk video dan Opus atau AAC untuk audio. Kodek ini mengurangi ukuran file secara signifikan dengan menghilangkan informasi redundan atau kurang penting. Proses kompresi video seringkali dibantu oleh GPU melalui hardware acceleration karena sifatnya sangat paralel. Enkripsi atau CPU. Setelah kompresi, data dienkripsi untuk keamanan menggunakan protokol seperti TLS, Transport Layer Security, atau SRTP, Secure Real Time Transport Protocol. Ini memastikan bahwa komunikasi aman dari penyadapan. Selanjutnya interaksi dengan grafik API. Untuk menampilkan antar muka pengguna atau UI, aplikasi video conference itu sendiri, serta preview video pengguna, aplikasi berinteraksi dengan grafik API, misalnya Direct di Windows, OpenGL di berbagai platform, atau Metal di macOS atau iOS. GPU bertanggung jawab untuk merender elemen-elemen UI, seperti tombol, tinggal video, dan teks obrolan, serta melakukan compositing, menggabungkan beberapa feed video dari peserta lain di dalam satu tampilan. Selanjutnya jaringan. Datanya sudah dikompresi dan dienkripsi, dikirimkan melalui internet menggunakan protokol real-time transport protocol (RTP) dan juga datagram protokol atau UDP untuk latensi rendah. Meskipun TCP juga dapat digunakan untuk sinyal kontrol. Data ini dikirim ke server video conference yang bertindak sebagai relay atau mixer. Server ini akan menerima dari data semua peserta, memprosesnya, misalnya mencampur audio atau mengisi ulang stream video, dan kemudian mengirimkan ke semua peserta lainnya. Selanjutnya mungkin Fajar. Oke. Selanjutnya output ya. Jadi di tahap output ini adalah di mana data yang telah diproses dan diterima dari server yang ditampilkan kepada pengguna. Jadi ada beberapa. Yang pertama, penerimaan data CPU. Perangkat pengguna menerima stream data audio dan video terkompresi dan terenkripsi dari server video conference. Dan kedua, jaringan. Data yang diterima dideskripsi untuk mengembalikan ke format aslinya yang aman. Yang ketiga, dekompresi CPU atau GPU.
Data audio dan video yang terkompresi didekompresi menggunakan kodek yang sama yang digunakan untuk kompresi. Proses dekompresi video juga sering dibantu oleh GPU untuk efisiensi. Oke. Yang keempat ada rendering GPU. Video data pixel yang didekompresi dikirim ke GPU. GPU merender frame video individu dan menampilkannya di monitor atau layar. Jika ada beberapa peserta, GPU bertanggung jawab untuk mengatur layout video, misalnya grid view atau speaker view, dan menggabungkan semua feed ke dalam satu tampilan yang mulus. Antar muka pengguna atau UI. GPU juga merender elemen-elemen UI lainnya seperti tombol, teks obrolan, notifikasi, dan tampilan layar berbagi. Selanjutnya ada speaker atau headphone. Data audio yang telah didekompresi diolah kembali menjadi sinyal analognya oleh digital to analog converter atau DAC di kartu suara. Sinyal analog ini kemudian dikirim ke speaker atau headphone untuk menghasilkan suara yang dapat didengar oleh pengguna. Kemudian ada umpan balik haptik pada perangkat seluler atau beberapa trackpad. Aplikasi mungkin memberikan umpan balik haptik atau getaran sebagai respon terhadap interaksi tertentu. Misalnya, saat mengaktifkan atau menonaktifkan mikrofon, ini dikendalikan oleh perangkat keras getaran di perangkat yang diaktifkan oleh CPU. Oke, lanjut. Oke, ini ada sumber referensinya. Oke, sebelum ditutup apakah ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Silakan yang mau bertanya. Sepertinya nggak Mungkin ada ya. bisa ditutup. Ya, silakan ditutup kelompok 4. Ya. Baik, karena nggak ada yang bertanya ya. Terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 4 atas hasil analisis dan presentasinya. Oke. Untuk selanjutnya kita masuk ke materi sedikit. Ini teori warna. Jadi warna itu menurut Brewster disederhanakan dibagi menjadi 4 kelompok warna. Ada warna primer, sekunder, tersier, dan warna netral. Nah, jadi 4 kelompok warna tersebut terbentuk dari perjalanannya warna-warna dalam teori Brewster. Sebuah warna mempunyai warna dasar atau warna asli
yang tidak hasil campuran namun berdiri sendiri, yaitu warna primer. Nah, warna primer itu kan ada RGB ya, jadi ada red, green, blue. Oh sorry, ternyata bukan RGB, merah, kuning, dan biru kalau warna primer yang menurut eh, teori ya. Nah, ini gambarannya di bawah. Jadi, ketiga warna utama ini ya mungkin kalian pas di bangku sekolah dulu pernah ya belajar tentang warna-warna. Jadi warna ini kan bisa dicampur-campur untuk misalnya biru sama kuning di sini jadi menghasilkan hijau, terus merah dengan kuning menghasilkan oranye, dan tergantung dari persentase persentase dari warna yang dicampur. Nah, makin ke sini dari kuning ini makin ke merah ya berarti lebih dominan merahnya. Jadi oranye itu lebih terang. Tuh. Begitu juga untuk yang eh, biru dengan kuning ini dicampur bisa jadi hijau. Tapi kalau misalnya hijaunya sudah mengarah ke kuning, dia jadi kuning hijaunya jadi hijau lebih terang gitu. Tapi pas ngarah ke biru dia lebih apa kayak hijau toska gitu ya. Nah, untuk warna-warna yang pencampuran yang pertama tadi itu disebut dengan warna sekunder, hasil dari pencampuran warna-warna primer. Warna primer akan bertemu warna primer lainnya dan membuat warna baru dari kedua warna tersebut. Nah, contohnya tadi kayak merah ke kuning jadinya jingga atau oranye, terus kuning ke biru itu menghasilkan hijau, kemudian biru dengan merah itu menghasilkan warna ungu. Kemudian warna kurter, hasil dari pencampuran satu warna primer dengan warna sekunder yang akan menghasilkan warna tersier dengan sebuah perjalanan lingkaran warna-warna primer akan menghasilkan warna sekunder. Namun warna primer ke sekunder akan menghasilkan warna baru yaitu tersier. Nah, contohnya itu warna merah ke jingga akan menghasilkan sebuah warna tersier yaitu merah kejinggaan tadi. Jadi dia lebih terang warna jingganya. Sedangkan warna jingga ke kuning akan menghasilkan warna tersier jingga kekuningan. Lalu warna kuning ke hijau akan menghasilkan warna tersier kuning ke hijau-hijauan. Kemudian warna hijau ke biru akan menghasilkan warna tersier hijau ke biru-biruan. Kemudian warna biru ke ungu akan menghasilkan warna tersier biru ke ungu-unguan. Dan warna ungu ke merah akan menghasilkan warna tersier ungu ke merah-merahan. Kemudian ada juga warna netral. Bukan berarti warna itu tidak tercampur warna apapun, namun warna netral ini adalah hasil dari campuran semua warna, yaitu warna primer, sekunder, dan tersier, maka akan menghasilkan sebuah warna netral. Dan warna ini cenderung agak butek atau agak suram ya, agak gelap gitu. Atau tidak berbentuk biasanya warna netral itu warna coklat, namun bukan warna coklat yang sesungguhnya. Warna coklat ini cenderung gelap karena hasil campuran dari semua elemen dengan komposisi masing-masingnya 1:1:1. Kemudian ada juga
karakteristik atau jenis warna. Jadi ada namanya warna panas, warna dingin, RGB, CMYK. Nah, biasanya tuh ini kalau di cewek-cewek ya. Jadi ada warna yang cool tone sama warm tone gitu kan. Kalau warna-warna panas itu ya biasanya yang lebih menyala gitu. Kayak misal kuning, oranye merah, merah dan merah violet termasuk warna panas. Itu. Terus yang paling panas itu ya karena makin cerah ya. Jadi warna merah, merah oranye dan oranye merupakan warna-warna yang paling panas. Kemudian ada namanya warna dingin. Dia tidak terlalu mencolok, cerah tapi tidak terlalu mencolok. Seperti warna kuning kehijauan, warna hijau, hijau kebiruan, biru, biru violet. Itu termasuk warna dingin. Untuk yang warna paling dingin itu ada biru, hijau kebiruan, dan hijau. Pokoknya warna-warna yang tidak terlalu mencolok di mata. Nah, terus ada RGB atau Additive Color Mode yang terdiri dari red, green, blue yang biasanya digunakan untuk layar suatu device seperti monitor, LCD, kamera digital, dan lain-lain. Apabila RGB ini dikombinasikan, maka akan tercipta warna putih, yang itulah mengapa model warna ini disebut additive color atau bahasa lainnya adalah warna pencahayaan. Kemudian ada CMYK, yaitu Subtractive Color Mode, singkatan dari cyan, magenta, yellow, dan black, yang biasanya digunakan untuk ngeprint. Jadi di printer, sablon, banner, itu mode warnanya CMYK, makanya itu kadang suka kita ngeditnya warnanya udah bener nih, tapi pas di print ternyata beda lagi. Jadi untuk memproduksi gambar agar mendapatkan hasil yang relatif sempurna, dibutuhkan sedikitnya 4 tinta, yaitu cyan, magenta, yellow, dan black, karena warna ini akan menghasilkan warna cetak yang akurat, seperti yang diinginkan pada background putih dengan media kertas atau lainnya. Nah, ini karakter-karakter dari warna. Ya, merah itu kan apa ya? Karena menyala gitu ya. Jadi apa? Disuka apa sih? Merah itu berani gitu kan? Kalau sebutannya tuh. Jadi warna merah ini memiliki karakter membangkitkan energi, aktif, agresif hangat, komunikatif, aktif, optimis, antusias, dan bersemangat. Berkaitan juga dengan ambisi dan memberi kesan sensual, mewah, berkemauan keras, dan penuh semangat. Nah, terlalu banyak warna merah bisa merangsang kemarahan dan agresivitas. Jadi itu bisa mempengaruhi juga ke psikologis dari orang yang melihat warna merah terus-terusan gitu. Kemudian ada oranye, sifat atau karakter warna oranye hampir memiliki kesamaan dengan warna merah. Warna ini melambangkan sosialisasi, kekuatan, percaya diri, membangkitkan semangat, vitalitas, dan kreativitas. Dan setelah melihat oranye ini biasanya menimbulkan perasaan positif, senang, gembira, kemudian bisa mengurangi perasaan tertekan, tetapi bila berlebihan dapat merangsang perilaku hiperaktif. Kemudian warna kuning, warna yang sifatnya menonjol, cerah, membangkitkan energi, komunikatif, dan merangsang kemampuan berpikir, serta memberi kesan semangat untuk maju dan toleransi tinggi. Pengaruh dari warna ini yaitu riang, dermawan, dan sukses. Kemudian minusnya, jika
penggunaan yang kurang tepat justru akan menimbulkan kesan yang menakutkan. Kemudian biru. Biru ini memberikan kesan perasaan yang mendalam, menimbulkan rasa tenang dan dingin. Kemudian sejuk, memberikan kenyamanan dan perlindungan. Selain itu, warna biru juga memberikan pengaruh lemah lembut, bijaksana, cepat puas, pengasih, dan penyayang, tidak mudah tersinggung, dan banyak kawan. Makanya saya pernah dengar tuh kalau untuk warna cat di kamar gitu ya, sama warna gorden di kamar, itu sebaiknya warna biru karena membawa ketenangan gitu. Namun terlalu banyak warna biru bisa menimbulkan kelesuan dari orang yang melihatnya. Terus ada hijau melambangkan elastisitas keinginan, cenderung pasif, bertahan, mandiri, posesif, susah menerima pemikiran orang lain. Pengaruh dari warna ini yaitu teguh dan kokoh, mempertahankan miliknya, berpendirian tetap dan keras kepala. Nuansa hijau ini dapat meredakan stres, memberi rasa aman dan perlindungan. Kemudian coklat yaitu warna yang netral, natural, hangat, membumi, dan stabil, dan menimbulkan kenyamanan. Warna ini bersifat akrab, menenangkan, dan bisa mendorong komitmen. Namun jika terlalu banyak bisa memberi kesan berat dan kaku. Kemudian putih. Putih itu melambangkan kemurnian, kepolosan, memberikan kesan perlindungan, ketentraman, kenyamanan, dan memudahkan refleksi. Namun penggunaan yang berlebihan itu bisa menimbulkan perasaan dingin, steril, kaku, dan terisolir. Selanjutnya ini ada warna ungu. Ungu ini kesannya sensual, feminim, terus antik dan anggun. Kemudian bersifat kurang teliti namun penuh harapan. Kemudian abu-abu itu bersifat netral dan serius, bisa menimbulkan perasaan damai, menciptakan keheningan dan kesan luas. Selain itu, warna ini terkesan dingin, kaku, dan tidak komunikatif. Kemudian warna hitam ini memiliki karakter yang kuat, penuh percaya diri, perlindungan, elegan, megah, dramatis, dan misterius. Dan juga melambangkan duka dan menimbulkan perasaan tertekan. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Nah, untuk warna-warna ini kayak warna netral tadi ya, bukan, warna tersier. Jadi itu kan ada komposisinya ya. Ini saya tadi tuh nemu softwarenya yang bisa ngelihat persenan warna. Tapi kalau di software foto editor gitu bisa kelihatan nggak? Saya udah lama nggak ngotak-ngatik kayak komposisi warnanya, misalnya merahnya ada 10% gitu. Di beberapa ada sih, Bu. Kayak Oh, contohnya ada. kalau yang sering pakai Figma tuh ada sih. Jadi komposisinya berapa persen. Ini jatuhnya kayak tebak-tebakan sih kita. Jadi bisa
eh kita coba-coba untuk warnanya yang mendekati itu, yang warna komposisi yang mana. Tuh. Pokoknya kira-kira seperti itu. Bisa ya kalian coba-coba ya kalau mau ngetes apa keahlian mengatur komposisi warna. Seperti itu. Oke, dari materi tadi ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Belum ada, Bu. Kok Bu? Oke. Oh iya, tadi saya lupa ngomong ya. Mohon maaf lahir batin untuk semuanya. Maaf baru setelah Sama-sama Bu, dua maaf lahir minggu batin. UTS ya, baru kita bisa Zoom. Betul. Oke, jika tidak ada yang ditanyakan, mungkin saya cukupkan kelas pada hari ini. Terima kasih atas presentasi dari teman-teman dan yang sudah mengumpulkan tugas tepat waktu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Terima kasih Bu. Masih, Bu.